menceritakan sedikit sejarah yang ada di Provinsi Banten. Ayo ikutin kita. Halo sedulur, udah pada tahu belum ada salah satu museum yang berada di Provinsi Banten? Museum ini bernama Museum Situs Keperbakalaan Banten Lama. Museum ini berlokasi di Desa Banten, Kecamatan Kaseman, Kota Sarang, Provinsi Banten. Museum ini didirikan pada tahun 1984 dan diresmikan pada tanggal 15 Juli 1985 oleh Profesor Dr. Haryati Soebadio yang dikala itu beliau sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan. Di museum ini, pengunjung diajak untuk bernostalgia dengan melihat beberapa tinggalan arkeologis yang ditemukan di kawasan Banten Lama. Koleksi Museum Situs Keperbakalaan Banten Lama terbagi atas koleksi asli dan koleksi replika. Nah, untuk melihat lebih jauh lagi apa saja yang ada di dalam Museum Banten, yuk ikutin kita. Masuk ke area museum, pada bagian depan terdapat meriam Ki Amuk yang memiliki ukuran 2,5 meter dan terbuat dari tembaga. Meriam ini merupakan hasil rampasan dari tentara Portugis saat ingin menguasai kota Banten. Meriam ini merupakan hasil rampasan dari tentara Portugis yang berhasil dikalahkan tentara Belanda. Menurut legenda, meriam Ki Amuk adalah penjelmaan prajurit Kesultanan Demak yang dikutuk. Tetapi menurut versi sejarah, meriam ini dibuat di Jawa Tengah abad 16 sekitar tahun 1527 Masehi, yang kemudian dihadiahkan kepada Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Banten oleh Sultan Trenggono yang pada awalnya bernama Ki Jimat. Selanjutnya ada peluru meriam. Nah, batuan yang diduga sebagai peluru meriam ini terbuat dari batuan cadas sehingga mudah rapuh, memiliki bentuk bundar namun tidak sempurna, dan memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda. Nampaknya peluru-peluru tersebut dibuat dengan menggunakan alat sederhana. Hal ini terlihat dari bentuk bulatan yang tidak sempurna. Selanjutnya yaitu ada gerabah. Ekskavasi arkeologi di sisi utara Keraton Surasoan ditemukan banyak fragmen gerabah. Fragmen gerabah yang ditemukan terbuat dari bahan tanah liat yang umumnya berwarna merah kekuningan dan beberapa di antaranya itu memiliki warna coklat muda. Hasil pengamatan fragmen gerabah yang ditemukan itu dapat diketahui bentuk dan perkiraan fungsinya untuk kebutuhan sehari-hari. Namun ada pula gerabah yang ditemukan berfungsi sebagai perlengkapan pembuatan logam seperti peleburan besi dan perunggu yang disebut kowi. Sebagian besar fragmen gerabah yang ditemukan itu tidak memiliki hiasan atau polos, namun sebagian kecil lainnya memiliki hiasan berbentuk sulur, tumpal, dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat beberapa genteng dengan bentuk sirap yang terbuat dari tanah liat. Koleksi selanjutnya meriam Kesultanan Banten. Pada masa Kesultanan Banten, benteng-benteng pertahanan diperkuat dengan senjata meriam. Yang menarik mengenai meriam milik Kesultanan Banten adalah adanya pemberian nama meriam yang menggunakan nama lokal. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu Ki Kalantaka, satu dari dua meriam yang dirampas dari kapal orang Peranggi atau orang-orang Eropa atas perintah Mangkubumi. Meriam ini dipakai untuk menembaki orang-orang Mataram. Meriam ini dipakai untuk peristiwa peperangan antara Banten terhadap sebuah armada Belanda sebesar 11 buah kapal yang menyusun dirinya dalam satu barisan dari lilip. Yang kedua itu Ki Urangayu, satu dari dua meriam yang dirampas dari kapal orang-orang Peranggi. Yang ketiga Ki Jajaka Tua. Meriam ini yang ketiga Ki Jajaka Tua. Meriam yang dipakai pada peristiwa penyerbuan para pemberontakan di Pailir
Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Abdul Qadir Kanari. Yang keempat, Ki Jimat. Dalam sejarah Banten, meriam ini dilukiskan pada masa pemerintahan Sultan Abdul Mufakir Muhammad Abdul Qadir yang berada di sekitar perkampungan yang disebut Candi Raras, di mana terdapat bangunan-bangunan dan 2 diantaranya memiliki nama Made Babot dan Made Sirap. Koleksi selanjutnya, pipa cangklong. Pipa cangklong atau dikenal dengan gude pipe terbuat dari tembakau buatan gude dari Belanda. Pada umumnya terdapat hiasan pada tangkai pipa dengan pola barbecue. Dari sejumlah fragmen pipa hasil ekskavasi arkeologi di situs Banten Lama, sebagian berasal dari Belanda dan sebagian berasal dari Inggris. Pipa cangklong yang berasal dari Belanda berukuran lebih kecil dibanding yang berasal dari Inggris. Pipa cangklong merupakan benda impor dari Eropa yang sangat penting dibanding dengan benda impor lainnya. Selanjutnya yaitu ada Gerbang Kenari. Gerbang Kenari ini merupakan gerbang makam yang terletak di Kampung Kenari sekitar 3 km dari Masjid Agung Banten di sebelah selatan. Raja Banten yang dimakamkan di kompleks makam ini adalah Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir Kenari, yaitu Raja Banten yang pertama mendapat gelar Sultan dari Mekah, dan makam anaknya itu bernama Sultan Abul Ma'ali Ahmad. Gerbang Kenari ini berbentuk gerbang bentar yang unik seperti gerbang-gerbang dari masa kerajaan Majapahit dan gerbang keraton Kasepuhan Cirebon. Pada masa Sultan Abul Mafahir Mahmud Abdul Qadir Kenari ini merupakan awal hubungan Kesultanan Banten dengan Belanda. Pada masa ini sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan pertempuran-pertempuran kecil di antara keduanya. Namun secara umum tidak menghambat kemajuan di bidang ekonomi perdagangan, bahkan hubungan diplomatik dilakukan dengan negara-negara Arab, Turki, bahkan dengan Aceh Darussalam. Pengembangan ilmu agama Islam juga terus dilakukan sehingga Banten menjadi pusat keagamaan yang terus didatangi para cendekiawan dari luar dan dalam negeri. Nah, penemuan selanjutnya yaitu Watu Gilang dan Watu Singayaksa. Watu Gilang merupakan batu andesit berbentuk segi empat yang memanjang dengan permukaan datar. Batu tersebut berada di depan pintu gerbang utara Keraton Surosowan dekat alun-alun. Menurut tradisi, batu ini disebut Watu Gigilang yang dipergunakan sebagai tempat penobatan raja-raja di Kesultanan Banten. Selanjutnya ada Watu Singayaksa yang berbentuk segi empat memanjang. Letaknya di sisi timur alun-alun kota Banten Lama. Menurut tradisi, batu ini dipergunakan untuk mengumumkan sebuah titah dan peraturan-peraturan sultan yang disampaikan oleh seorang ulama. Nah, kemudian di sini ada jembatan rantai. Jembatan rantai ini didirikan di atas kanal kota Banten Lama. Letaknya itu 300 meter di sebelah utara Keraton Surosowan. Tahun pembuatan jembatan ini tidak diketahui, namun berdasarkan gambaran dari Cornelis de Houtman pada tahun 1596, jembatan rantai telah ada dalam peta yang digambarkannya. Jembatan rantai ini dibangun dari bata dan batu karang. Dulu diduga jembatan ini memakai tiang besi dan papan sebagai fungsi penyeberangan serta memakai kerekan rantai sebagai fungsi ganda. Apabila ada kapal kecil yang lalu lalang, maka jembatan bisa dibuka, dan bila tidak ada, maka jembatan ditutup untuk digunakan sebagai penyeberangan orang dan juga kendaraan darat. Alat pembayaran Kerajaan Banten adalah uang kasa atau biasa disebut dengan kas. Mata uang ini merupakan mata uang Cina yang lazim digunakan di daerah Banten seperti wilayah pelabuhan di Jawa. Selanjutnya ada keramik Eropa. Pecahan keramik Eropa yang banyak ditemukan di situs kawasan Banten Lama ini biasanya berasal dari Belanda. Keramik Eropa ini seringkali mencontoh keramik Cina dalam hal bentuk, warna, serta motif hias. Tetapi
keramik Eropa ini berbeda bahan dasarnya dengan keramik Cina. Hal ini mempengaruhi pada proses pewarnaan, sehingga warna yang dihasilkan tampak lebih pekat. Perbedaan lainnya, beberapa keramik Eropa terdapat tanda cap pabrik pada bagian dasar. Benda-benda yang ditemukan antara lain ada piring lonjong. Disebut sebagai piring lonjong karena ukurannya lonjong besar dengan warna dasar putih. Nah, piring lonjong ini digunakan untuk sajian atau hidangan bagi tamu-tamu penting. Selanjutnya ada wadah berkaki. Nah, pecahan wadah berkaki ini berbentuk bulat, biasanya dipakai sebagai wadah buah atau hidangan lainnya. Selanjutnya ada mangkuk kecil. Disebut mangkuk kecil karena berukuran kecil dengan warna dasar putih. Terdapat hiasan floral yang berwarna biru. Selanjutnya yaitu ada piring biru putih, piring, dan tutup wadah. Nah, untuk koleksi selanjutnya yaitu debus. Siapa yang tidak asing dengan kata debus? Debus ini merupakan kesenian tradisional dari Provinsi Banten yang menampilkan atraksi kekebalan tubuh melawan berbagai macam benda tajam. Hal ini tak terlepas dari asal istilah dalam bahasa Arab yaitu dablus, yang berarti sejenis senjata dengan ujung yang luncing. Sebuah pertunjukan kesenian debus mengandung unsur seni dan unsur agama, dengan ilmu kebatinan yang disebut bernuansa magic. Pada masa lalu, kesenian debus digunakan sebagai salah satu cara penyebaran agama Islam di daerah Banten. Namun, pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, debus digunakan untuk memompa semangat rakyat dalam melawan penjajahan Belanda. Adapun untuk tata cara pertunjukan debus sendiri biasanya dihelat di sebuah lapangan terbuka agar pemain bisa leluasa bergerak. Sebelum pertunjukan, guru besar atau syekh akan melakukan ritual dengan memohon kelancaran jalannya pertunjukan kepada Tuhan. Kemudian, pertunjukan debus akan dimulai dengan mengikuti beberapa tahapan-tahapan tertentu. Nah, setelah sedulur melihat beberapa koleksi yang ada di museum tadi, jadi kita sebagai generasi muda harus melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Dengan kita memiliki sikap jas merah, kita akan dapat mempelajari, memahami, dan menghargai warisan sejarah kita. Dengan demikian, kita dapat meneruskan pembelajaran dan nilai-nilai yang berharga kepada generasi mendatang. Nah, itu aja kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.